Kak, yang tadi kolom di ambalok, kenapa 2 dengan 1 lagi? Itu Asumsi ya? SCWB. Sebenarnya itu bebas sih. Bentar ya. Jadi itu sebenarnya kalian tuh bebas kayak kalian mau pakai 2, mau pakai 1,5. Nah, gue tuh membuat si MP kolomnya tuh lebih gede dari balok tuh karena prinsip SCWB. Jadi gue megang prinsip bahwa si kolom tuh mesti lebih kuat dari balok. Biar si gedungnya tuh nggak runtuh langsung. Gitu kalau misalnya dia sampai fail. Sebenarnya kalau misalnya mau 1,5 mau 2,5 juga boleh kok. Terima kasih Kak. Ini udah masuk belum? Belum. Tadi yang nanya tetanya. Siapa itu? Woi, Bang. Nah, lanjut ya. Lanjut dong. Nah, jadi tuh tadi kan ada yang nanya nih. Tetanya sebenarnya sama atau beda? Kalau gayanya beda. Nah, sebenarnya tuh gayanya itu bakal beda. Maksudnya si teta yang dihasilkan tuh bakal beda. Cuma kayak gini. Nanti kan kita UD punya teta nih. UL kita punya teta kan. Nah, pada akhirnya teta kita bakal dicoret. Jadi sebenarnya nanti dalam hasil MP yang kita dapatkan, itu kita nggak perlu takut bahwa itu itu berbeda nih. Maksudnya nilainya nggak valid. Karena tetanya udah sama-sama dicoret. Jadi tetanya walaupun berbeda, tapi di setiap mekanisme teta itu nanti kan kecoret. Jadi MP yang kita dapatkan tuh udah benar aja pasti hasilnya. Tapi kalau ditanyakan akankah beda, iya beda harusnya. Karena P yang ngenain ke dia beda kan. Makanya nanti sway-nya, jadi dia goyang ke kirinya itu, besar kecilnya bakal berbeda. Kayak gitu kira-kira. Beda nggak ya? Oke. Makasih juga. Harusnya beda kok. Iya, harusnya beda. Lanjut ya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti UL-nya, nah ini kan ada P di sini. Ada PHU. Berarti nanti UL kita berarti kan PHU dikali sama delta kan. Delta itu L kali theta. Nah, PHU-nya berapa? Tadi kan PHU-nya yang gempanya berarti kan 40 ya. Gini kan. Terus dikali L-nya berarti setinggi kolom. Setinggi kolom, kolomnya itu 4 meter dikali sama theta. Ini nilainya 160 theta. Nah, nanti berarti kita tinggal, bentar ya. Ganggu. UL bakal sama dengan UD. Berarti nanti MP-nya bakal 160 dibagi sama 6. Yang nilainya adalah 26,7 ya kalau nggak salah. 7. Gini. Nah, coba tadi gue lanjutin lagi. Gue bosan kepikiran. Kan tadi ada yang nanya nih, sebenarnya bakal beda atau enggak? Menurut gue beda sih. Menurut lu beda atau enggak? Menurut gue beda sih. Beda lah. Beda. Beda kan? Nah, cuman masalah yang berikutnya yang di otak gue adalah abis ini kan kita bakal ngegabungin nih antara mekanisme kolom sama mekanisme panel sama mekanisme balok. Nah, ini kan sebenarnya nanti
istilahnya harusnya secara theta bakal beda nih. Nanti kalian lihat gambarnya ya. Pasti mekanisme gabungan kan dia harusnya kayak gini nih. Gini ya, bener nggak? Di mekanisme kombinasi. Dimana nanti di sini bentar. Nah, gini. Terus ini kayak gini. Enggak, ini enggak ada. Ini sama ini. Jadi nanti di sini ada theta. Nah, di sini ada 2 theta. Yang ini ada 2 theta juga. Yang ini ada theta. Nah, sebenarnya kan kalau kayak gini, kalau tadi di logika gue sih, karena si PHU-nya, ini ada PVU, karena mereka tuh seharusnya sudut yang ditimbulkan di balok sama di kolom, karena PHU PVU-nya nggak sama, harusnya kan kita bakal punya 2 theta, bener nggak? Theta 1 sama theta 2. Tapi menurut gue karena si theta ini pada praktikalnya sangat kecil, berarti kan sebenarnya theta 1 itu bakal mendekati theta 2. Makanya sebenarnya nanti dalam perhitungan kita bisa simplifikasi dia cuma jadi theta aja. Jadi pada akhirnya dalam perhitungan kita bakal anggap mereka sama. Tapi kalau misalnya lu tanya eksaknya bakal sama atau enggak, menurut gue bakal beda. Kayak gitu kira-kira. Ini cuma pengetahuan aja kok. Nanti pada akhirnya kita cuma pakai theta ini doang dalam perhitungan kita. Nah, kalau kayak gini berarti nanti UD-nya, oke. Yang di titik A, dia pakai 2 MP theta ya. Terus yang di titik C, dia pakainya, ini tambah, MP dikali 2 theta. Terus yang di titik D, nah yang di titik D dia pakai kolom atau balok? Balok. Oke, dia pakai balok, MP kali 2 theta. Yang di bawah dia pakai 2 MP ya, 2 MP kali theta. Berarti ini sama dengan, berapa nih? 8 ya, 8 MP theta. Nah, ada pun usaha luarnya, itu berarti PVU, ini dikali L-nya 3, dikali sama theta, ditambah sama PHU, dikali tingginya 4, dikali theta. Nah, ini berarti PVU-nya tadi kan 27, berapa? 276 kali 3 berarti 828 ya. 828 theta ditambah THU-nya 40 kali 4 berarti 160 theta. Berarti nanti usaha luar kita di sini adalah 988 kali theta. Nah, ini nanti UD sama dengan UL. Dapatlah kita MP-nya sebesar 988 bagi 8. Itu berarti 1, 2, 3,5. Benar nggak? Ya nggak sih? 960. Iya. Nah, kan kita kalau misalnya kasus kayak gini, kombinasi yang kebentuk cuma satu ini kan, berarti udah selesailah kita di tiga kayak gini. Nah, nanti kalau di ujian, kalian bebas ya. Kalian mau bikin kayak gini, atau kalian mau pakai tabel. Jadi itu terserah kalian. Jadi kalian punya 2 opsi. Kalian boleh pakai ini, kalian boleh bikin tabel yang kayak kemarin yang kita bahas. Menurut gue salah satunya aja, karena terserah sih. Kalau kalian keburu bikin dua-duanya, kalau enggak ya bikin kayak gini. Biar kalian hemat waktu aja sih sebenarnya. Terus kalau udah kayak gini, kita bandingin, kita ambil MP yang terbesar. MP maksimum. Karena dinanyakan tentukan MP balok dan MP kolom kan. Nah, MP maksimum dari 3 mekanisme ini yang mana? Tadi itu
yang mekanisme balok, yang mekanisme 1 balok itu tuh 207 ya MP-nya. Jadi kita pilih yang mana? Balok. Oke, berarti kita ambil yang MP max-nya 207. Ini kan. Berarti nanti di jawaban kalian tulis MP balok ini sama dengan 207. Nah, yang MP kolom ini bakal 2 kali lipatnya, 414. Dah, yang B kayak gitu. Kenapa ngambil 207, Jul? Nah, jadi gini. Kan sebenarnya MP ini tuh adalah momen yang harus bisa ditahan. Jadi akibat si beban itu, momen terbesar yang terjadi adalah sekian yang harus ditahan. Di mana-mana yang kita kalau mau desain kita harus mencari dong berapa yang paling besar yang mesti ditahan dong. Makanya kita ambil MP yang terbesar. Jadi gini, kalau di kalian lihat di PDF Bapak kan Bapak bilang kan ambil P per MP terkecil, bener nggak? Benar atau enggak di PPT Bapak? Iya. Benar. Yang ini berarti ada 2 option sebenarnya. Kalian bisa ambil P yang terkecil, P minimum, atau kalian ambil MP terbesar untuk biar dia menjadi 2 kondisi ini. Nah, karena kita ditanyanya MP, jadi gue nyari MP dong. Makanya kita ambil MP yang terbesar. Makanya ambil 207 karena kan ini 207. Yang mekanisme 2 tuh 26,7. Mekanisme kombinasinya 123,5. Berarti MP yang terbesar yang harus ditahan struktur kita adalah yang 207. Yang tadi nanya masih bingung nggak? Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke C. Sorry, mau nanya dong. Kok? Yo. Sorry, kok. Tadi kan lo bilang boleh pakai gambar atau di tabel kan? Iya. Kalau tabel itu kita perlu gambar mekanisme dasarnya, perlu lagi nggak sih? Nah, itu nggak tahu sih si Bapak gimana. Makanya, sebenarnya dulu pas gue ujian, tahun lalu karena waktunya 2 jam, jadi gue tuh bikin dua-duanya. Jadi gue bikin mekanismenya semua gue gambar, terus gue lengkapi lagi pakai tabel. Karena sebenarnya tabel itu kan informatif kan. Nah, tapi gue nggak tahu karena kalian nih mepet, ya kebijakan kalian lah, kalian milih yang mana, atau kalian mau latihan nulis, bikin semuanya dalam waktu 10 menit misal. Sebenarnya kalau kita mau tabel, kan kita harus gambar dulu nggak sih mekanisme dasarnya gitu, baru dikombinasi-kombinasi gitu nggak sih? Sebenarnya kalau lo kebayang kan, lo nggak usah gambar rapi-rapi. Oh gitu, diburam Ini aja sebenarnya gitu ya? Ini sebenarnya kayak ini loh, kayak penyajiannya aja gimana gitu loh. Kayak nggak mungkin kan lo kalau misalnya gambar buat dikumpulin, terus kayak berantakan. Ya, paham. Oke. Tapi bapaknya biasanya Jadi- maunya gimana sih? Waduh, gak Bapaknya tau bebas. bapaknya mau gimana, Pen? Bebas kan ya? Gue gak berani ngomong sih. Soalnya gue Ya udah deh. Ya, selalu. gak yakin sih gue tuh. Ya, kebijakan kalian lah ya. Oke, lanjut. Oke, kok. Oke. Terus, sekarang kita lanjut ke C. Jul, ntar Jul. Hah? Mau nanya bentar. Yes. Itu Ya. kan yang lu pakai 276 kN itu kan kombinasi untuk 1,2 DL tambah 1,6 LL kan? 1,2 DL tambah? 1,6 LL. Iya. Berarti itu kan apa kan? Ultimate ketika dia nggak ada gempa kan? Ultimate ketika dia nggak ada gempa, ya. Nah, kalau misalnya lu gabungin mekanismenya, kayak gabungan mekanisme 1+2, itu kan seolah-olah dia ada gempa juga kan sekalian. Maksudnya kayak mekanisme 1 tambah mekanisme 2, itu berarti ada beban dari vertikal sama beban dari horizontal. Nah, kalau beban vertikal dan horizontal kan dia untuk load factor-nya kan udah beda, Jul. Jadi 1,2 DL tambah 0,5 LL. Nah, iya gini. Kita kan sebenarnya dalam mendesain kan, kalau kalian di kuliah ini kan sebenarnya kalian belum diajari untuk berhemat
Maksudnya kita bakal konservatif, ngambil yang ultimate. Nah, kenapa sih ya si Bab tuh ngajarin gini, jadi PV ultimate antara yang kombinasi yang ada gempanya sama kombinasi yang nggak ada gempa, ternyata kan lebih gede yang ada gempanya kan? Lebih gede yang nggak ada gempa, bener nggak? Iya. Kan kalau yang 1,2D tambah 1,6L itu kan PV-nya 276 tuh. Kalau yang ada gempanya kan 210. Nah, karena kita selama ini mendesain secara konservatif, makanya PV ultimate-nya kita pakai yang 276. Tapi karena dia itu mekanisme kombinasi ada gempa, makanya ada PH ultimate-nya dong. Dimana PH ultimate-nya ya paling ultimate yang 40 kN. Kayak gitu, Pram. Sebenarnya kalau misalnya lu pakai yang 210 pun, itu kan berarti UL-nya makin kecil tuh. Pada akhirnya MP-nya bakal mengecil juga. Pada akhirnya dia nggak bakal jadi sebuah solusi yang optimum. Jadi emang nggak ngefek juga, nggak bakal pakai. Kan kita bakal ngambil MP-nya yang terbesar. Tapi untuk beban segitu nggak mungkin terjadi nggak sih? Untuk beban segitu nggak mungkin terjadi. Tapi gini, ya gue balik lagi ke ini sih. Ya sebenarnya karena kita selama ini menjelaskan secara konservatif, jadi biar amannya gue pakai segitu. Toh pada akhirnya itu nggak optimum juga. Ternyata yang optimum kan yang gede sendiri, yang balok tuh. Tapi kalau misalnya emang lo mau pakai PVU yang gempa juga nggak apa-apa sih. Maksudnya, tapi karena dia di nomor 1, di nomor yang A. Nih. Bentar ya, di nomor yang A tuh. Sebentar ya. Oh, dia nggak minta sih. Dia minta kondisi 1, kondisi 2. Cuma gue tuh tahun lalu ngerjainnya kayak gitu. Jadi gue lebih konservatif ngambilnya PV Ultimate, tetap gue ambil yang Ultimate. Tapi kalau misalnya mau pakai gempa nggak apa-apa kok. Karena lu ada argumen bahwa itu tuh mekanisme kombinasi. Maksudnya, karena dia kombinasi antara dua beban itu, berarti yang terjadi adalah dua itu doang. Itu nggak apa-apa. Oke. Oke ya, Pram. Itu Pram bukan sih yang nanya tadi? Iya. Oke. Solve ya. Jul, mana itu? Iya. Di A itu kan ada kondisi 1 sama kondisi 2. Berarti MP yang 207 itu buat kondisi 1 dong. Berarti yang kondisi 2 itu 123,5 atau gimana? Nah, sebenarnya balik lagi gini sih. Itu gue bebaskan ke kalian. Kalau gue ngerjainnya semuanya ultimate. Jadi kayak tadi kan ada kondisi 2, tapi gue tetap nyari kan. Jadi antara dua kondisi itu, pada akhirnya PV ultimate sama PH ultimate itu berapa. Cuma kata Pram kan tadi, boleh nggak kalau C-nya kenapa nggak pakai kombinasi 2 aja? Atau itu kan sebenarnya ada gempa. Dan kombinasi 1 tuh nggak bakal terjadi kalau ada gempa. Kalau lo mau kayak gitu, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau kayak gitu nanti si C-nya, MP-nya bakal lebih kecil dari 123,5. Dia tuh, apa sih, 200. Ya pokoknya lebih kecil deh. Nanti kalian hitung. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu itu mewakili kondisi 2. Cuma kalau gue punya, gue nggak mewakili kondisi 2. Gue mewakili kondisi ultimate dari kedua kondisi itu. Karena gue PV ultimate-nya dari yang kondisi pertama. Sedangkan gempanya dari kondisi kedua. Gimana? Kebayang? Oke. Oke, berarti solve ya. Lanjut yang C. Nah, sebenarnya ini kita bakal cepet aja. Karena gue malas bikin lagi. Yang C gue jelasin aja ya. Nanti kalian yang hitung sendiri. C itu sebenarnya gampang. Jadi dia bilang gini. Tentukan dimensi balok dan kolom yang memenuhi MP hasil perhitungan butir B. Jadi gini. M di sini. Sebentar. Bentar ya, gue mikir dulu. MP 120. Gue mau nanya dong, gue agak lupa sih. Kemarin tuh pas UTS, pas kita nyari momen, nggak jadi deh. Halo. Pas dulu gue ngajarin lentur, gue lupa nih.
kita tuh ninjaunya pertama dari MP-nya dulu atau dari mana ya? Pas Dari nyari MP. SX. MP dulu. MP dulu ya? MP. Oke, bener kok. Jadi gini, kan misalnya ini untuk balok. Bebas ya ini mau balok atau kolom, ini gue misalin balok dulu. Nah kan kita udah punya nih MP-nya balok, MPB. Sebesar 207 kan. Nah, sebenarnya tuh ini kita balik lagi ke perhitungan lentur pas yang sebelum UTS. Ingat ya yang kita nyari ukuran suatu baja yang bisa nahan momen si beban yang terjadi di sini. Jadi kita punya MP-nya. Nah yang kita tahu rumus MP itu kan, nah gue tuh biasa pakai 1,14. Ini kan yang 1,12 sampai 1,14. Misalnya gue pakai 1,14 nih. Dikali SX, dikali FY. Nah, nanti dari sini, kita bakal dapat SX-nya berapa. Gini kan. Nah, SX sekian, kalian cek di tabel. Di halaman, kalau nggak salah, 156 sih. Yang kayak dulu banget lah pokoknya. Nah, nanti kan kalian dapat nih misalnya profilnya, misalnya WF, berapa kali berapa. Misalnya 300 kali 200, anggap. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah kalian ini lagi. Kayak cek kekompakan. Dari cek kekompakan ini nanti kalian bakal dapat MN-nya berapa kan. Terus nanti cek bentang. Sama dari sini juga nanti dari bentang. Kalian bakal dapat MN-nya berapa. Habis itu kalian dari sini. Nah, cek nama, cek bentang. Udah beres ya, bener nggak sih? Cek kompakan, cek bentang. Iya. Nanti kalian dapat MN-nya berapa kan? Nah, si nanti V dikali MN ini harus lebih besar dari MU yang terjadi. Yang kolom juga sama ya. Dah kayak gini. Kira-kira kalau kayak gini, ada yang bingung kah? Kebayang kah? Kak, SX-nya cari yang lebih besar kan? Ya. Ya, cara yang lebih besar. Ya, cari yang lebih besar. Ini nggak usah dihitungin ya, maksudnya nanti kalian cobain aja sendiri. Tapi kalau ngeliat dari soal bapak yang tadi mah, kayaknya nggak bakal disuruh kayak gini deh. Kayaknya terlalu panjang. Tapi nomor 2-nya ada sih. Dah, yang C ada yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini gua hapus ya. Oke. Nah, terus yang D. Yang D itu tuh soalnya, periksa kembali apakah balok kuat menerima tambahan gaya geser yang terjadi. Nah, itu sebenarnya simple. Jadi, kan nanti kan punya nih, misalnya balok ukurannya berapa? Misalnya ukurannya 300-200. Kan kalian tahu kan propertiesnya berapa? Nah, kalian cari dulu V ultimate-nya. Di mana V ultimate-nya ya tinggal setengah. Anggap aja itu peletakan sederhana. Jadi setengah dikali P dikali sama setengah kali P doang ya. Setengah kali PV. Karena kan itu kayak simple span biasa aja kita anggap kalau misalnya kita mau nyari gaya geser yang terjadi di sana. Setengah PV berarti kayak setengah dikali sama 276.
Itu berarti hasilnya sekitar 138. Benar ya, 138 ya? Iya benar, 138 kilonewton. Nah ini nanti kalian cek pakai yang ini. Cek pakai yang H per TW. Ini kecil dari yang berapa sih? Lupa pokoknya yang 1,1 kN gitulah. Akar sekian ini. Nanti dari sini kalian cari rumusnya Vn kan. Dapat Vn-nya berapa? Vn nanti harus besar sama dengan VU. Kayak gitu. Kak, tadi kenapa dibagi dua, Kak? Kan kalau misalnya, coba nih, kalau itu balok nih, anggaplah itu peletakan sederhana misalnya. Kalau kita mau nyari peletakan maksimum di sana, gaya geser maksimum, itu kan pakai setengah dari ya. aja kan? Iya. Kayak gitu. Gimana kalau beda ya? Apa? Gimana kalau beda VU-nya? Yang kiri kanan. VU-nya kalau beda, gimana beda ya? Kan itu kan di tengah. Kalau misalnya itu sampai misalnya nih si PVU-nya nggak di tengah. Jadi misalnya kayak gini. Terus dia bebannya di sini nih. Misalnya nih 4, ini 2. Terus misalnya ini 60. Gini kan. Nah, ini kan sebenarnya kita abaikan aja kolomnya. Kita anggap nih peletakan kayak gini. Ya udah, kalau sampai itu beda ya cari aja peletakan di sini berapa. Ini 20. Di sininya 40. Nah, terus berarti nanti gaya gesernya ini 20. Terus sampai di X sama 4, dia turun 60 kan, berarti 40. Nah, ini kan 20. Ini min 40. Berarti nanti V ultimate kita adalah 40. Kayak gitu. Kayak gitu doang. Oke, Kak, makasih. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada lanjut ke E. Nah, yang E, dia kan nanya nih, periksa kembali apakah kolom kuat menerima atau tambahan gaya aksial yang terjadi. Nah, nanti kan misalnya kalian punya nih kolom nih ukurannya berapa. Kalau nggak salah ngitung sih, harusnya nih, lalu gue ngitung berapa ya? Coba aja ya, kolom 300, nggak tahu sih ini beneran hitung, karena gue nggak ngitung kayaknya. Kolom 300 misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya di kolom kan yang terjadi cuma kalau aksial yang terjadi kan aksial tekan ya, bener nggak? Aksial tekan. Nah, di mana NU-nya ini juga bakal sebesar setengah PV. Karena istilahnya dia kayak dipeletakan terus ditumbuh kan. Berarti setengah P-nya itu bakal nekan si kolom. Nah, ini kalian cek aja pakai ini pengecekan tekan yang ada di ini. Yang kalian cari KL-nya, KL per R. Terus nanti kalian cek apa sih PE gitu-gitunya lah. Nanti kalian dapat NN-nya. Nah, nanti VNN-nya ini harus besar sama dengan NU. Ini kalian buka aja UTS kalian. Persis kok caranya, step-stepnya. Kalau misalnya PVN-nya lebih kecil dari VU, iya, kalau sampai terjadi sih harus ganti penampang ya. Cuman biasanya si kolom, ketika kita ngecek ini kan kita ukuran kita tuh udah berdasarkan si momen nih. Seperti yang kemarin UTS udah kita buktikan, ketika
ketika kita momennya memenuhi, biasanya VN-nya nggak mungkin gagal. Biasa VN-nya bahkan stats ratio bakal gede banget kayak main pas UTS. Jadi tenang aja, harusnya ketika kita udah memenuhi momen, geser itu nggak mungkin fail kok. Dah, kayak gitu nomor 1. Ada yang mau nanya dulu nggak? BTW gue lupa. Gue mau nanya dong, ada yang tahu cara munculin toolbox-nya lagi nggak? Toolbox gue hilang. Gimana? Escape coba. Escape. Terus? Enggak, tadi toolbox gue close soalnya ngeganggu. Gue lupa munculinnya gimana. Coba ya gue stop share dulu ya. Nggak tahu deh. Apa Ju? Gue toolbox, enggak, udah. Toolbox gue udah muncul lagi. Oke, sampai nomor 1 mau nanya nggak? Kalau nomor 1 udah aman, kita langsung ke nomor 2. Nggak ada? Oke, lanjut ya, nomor 2. Nomor 2 agak ribet nih. BTW, ini nomor 2, kita pindah Zoom aja gimana? Ini kan tinggal 6 menit nih, biar nggak kepotong gitu. Boleh. Oke, gue stop share dulu ya. Open end meeting kan? Ben, harus dari lu, Ben.